Dia itu mau menikahi kamu karena mau punya keturunan. Jadi akhirnya mama saya marah ke saya dipukuli, saya dikejar pakai pisau. Saya mengalami sendiri saat dididik oleh papi saya. Saya ingat waktu itu saya dihantam. Saya dihantam punggung saya. Tidak boleh keluar kepala. Di situ saya benar-benar sakit. Mah, kenapa sih Okta? Pokoknya aku nggak mau ya dijodohin sama dia. Dia udah punya istri. Tapi dia belum punya anak. Dia itu mau menikahi kamu karena mau punya keturunan. Jadi akhirnya mama saya marah ke saya dipukuli, saya dikejar pakai pisau. 2 hari lagi Rivo akan melamar kamu. Ingat ya Okta, jangan coba-coba kamu menolak. Mama mau pokoknya kamu menikah sama Rivo. Ingat itu. Orang tua mau seperti itu, saya ngikutin gitu loh. Okta, kamu tuh jangan ngelamun terus. Dimakan supaya sehat. Rivo. Iya, Tante. Ini loh calon istri kamu, disuruh makan yang banyak. Okta, mau makan nasinya. Kalau nggak ntar kamu sakit. Diajak makan, kita satu keluarga. Nah secara tradisi, dia udah minta saya sebagai istri gitu loh. Bagus kan? Bagus. Nah, gitu kan tambah cantik. Ini baru istrinya Papa. Saya mulai menerima keadaan, saya mulai mengasihi suami saya. Kasih ya, Pak. Iya, sama-sama. Dan kemudian lahirlah keempat anak saya tersebut. Sejak kapan Papa nyimpen kayak ginian? Sebulan 2 bulan dia balik dari Cina. Loh, Mah? Ngapain? Ini Papa punya ini. Buat apa? Aduh, Mah, jangan prasangka buruk dulu. Saya buka tasnya dan di situ saya menemukan yang tidak kami gunakan gitu loh sebagai suami istri kalau kami berhubungan. Papa jujur aja kalau emang Papa selingkuh. Duh, pokoknya Mama jangan suzon, jangan prasangka buruk, dan aku nggak mau ribut-ribut ya, Ma ya. Sekarang aku mau siap-siap mau ketemu sama teman aku, ada janji. Ya. Karena memang waktu itu saya belum suka mengubar kemarahan dengan kata-kata, dengan tindakan. Jadi saya cuma diam. Nah, berhubung di rumah itu ada koleksi minuman-minuman ya. Mulailah saya ambil satu. Saya ambil obat-obatan hampir 50 biji. Saya telan. Udah marah dengan, oh kamu udah saya bangun setengah mati mengasihi kamu. Sudah saya bangun untuk menyayangi kamu, menerima kamu. Ini balasan kamu. Karena saya tidak mengenal Tuhan. Saya tidak tahu harus bagaimana. Minum sampai benar-benar saya nggak bisa bangun. Apa yang Mama lakuin itu kan bahaya semuanya, Ma. Kalau sampai kenapa-napa, Papa juga ngerepot kan? Saya diam di situ. Dan sama sekali tidak ada kata maaf dari suami saya. Dari situ mulai tindakan-tindakan bodoh mulai saya ambil. Ma, kamu ngapain sih kayak gini? Ketika saya pulang dalam kondisi mabuk, dalam kondisi saya baru nelan obat. Udah deh, Papa nggak usah ngurusin aku. Papa urus aja diri Papa sendiri. Mending Papa balik aja sana ke istri Papa pertama. Udah kamu kembali, biarkan saya dengan anak-anak. Saya ada kata gitu, dia nggak mau. Ma, asal kamu tahu ya,
hidup kamu tanpa aku pasti hancur. Malah katanya seperti ini, kamu akan jadi anjing kalau kamu tidak bersama saya. Saya jawab, saya pegang bunga di jalan, banyak orang yang akan angkut saya. Hidup aku bakal lebih bahagia tanpa papa. Ketika dia nyerang aku nyerang balik. Iya Okta, kamu kenapa sama suami kamu? Aku udah gak kuat lagi tinggal sama Rivo. Aku mau pulang aja ke Manado. Ya udah, kalau emang itu keputusan kamu, biar anak-anak mama yang urus. Kamu pulang aja ke Manado. Dengan orang tua ambil alih anak-anak saya, otomatis saya semakin liar. Halo, Okta. Gimana kabar mama sama anak-anak? Baik-baik aja kan? Ngapain kamu hubungin aku lagi? Jangan hubungi saya lagi, kamu jahat, itu yang saya ingat. Kamu udah ngancurin hidup aku. Gak usah hubungin aku lagi. Dari situ udah nggak kita udah memang benar-benar udah nggak ada komunikasi. Nah di situ kemudian saya kenal seseorang, langsung kami punya kesepakatan untuk tinggal bareng. Jangan berak. Apa nih Pak? Kamu, ayo, Diam. ikut semuanya. Kamu juga. Kalau kita emang apa, Pak? Udah ikut kita, ayo. Udah. Kamu tentang apa? Kita digotong, ya udah ada itu itu BNN yang nangkap. Jadi benar-benar itu penangkapan terbesar di Manado kalau nggak salah. Saya cuman dikenakan 3 hari karena mereka tahu kita cuman pemakai, pulangkan. Tapi dengan rutin harus wajib lapor gitu loh. Saya masih belum sadar juga Pak, masih belum ada kepikiran untuk bertobat. Tapi ada satu bapak yang di kantor situ, coba kamu cari pastor. Kamu butuh teman deh kayaknya. Di situ saya langsung, oh iya ya pastor ya. Jadi Ibu Okta, saya akan bacakan firman Tuhan di Yesaya 1 ayat 18. Sekalipun dosamu merah seperti kirmisi, akan menjadi putih seperti salju. Saya berserah. Saya bilang, Tuhan, saya mohon ampun. Ternyata pada saat itu saya diperlihatkan, iya kamu berdosa karena gini, kamu itu kayak film Mbak. Jadi air mata udah di lantai dengan tersungkur, itu rasa malu Tuhan. Ini yang namanya ditelanjangin dengan dosa sendiri, dengan keegoisan sendiri. Di situ saya bilang, Tuhan, saya bertobat Tuhan, saya bertobat. Ketika saya masuk pertobatan, hal pertama yang saya lakukan adalah saya minta maaf kepada anak-anak saya. Berkali-kali saya bilang, Mama minta maaf ya, udah buat kalian sengsara, udah buat kalian menderita. Aku minta maaf ke orang tua juga. Saya bilang mohon diampuni. Saya minta ampun, saya sudah bersalah selama ini. Apapun masalah Anda, dari kejadian saya ingin semua ketika ada masalah, jangan cari pertolongan kepada dunia. Tapi berserah, cari Tuhan, dan cari Tuhan. Tidak ada hal yang mustahil ketika kita benar-benar mencari Tuhan dan mencari Tuhan. Ada jalan keluar yang indah yang Tuhan tentukan. Yang selalu menjadi kekuatan saya saat ini adalah jagalah hati dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Setiap orang tua tatkala memberikan nasihat, tentu mereka lebih dulu memandang baik untuk masa depan anak-anak mereka. Namun terkadang pada kenyataannya tidak relevan dengan
kemajuan zaman. Apa jadinya jikalau apa yang dipandang baik orang tua yang seharusnya menjadi nasihat yang mengarahkan tetapi justru menyesatkan? Ya, nama saya Richard Alexander Leonhardt, biasa dipanggil Leon. Saya tinggal di daerah Manggarai, yang mana daerah itu memang terkenal dengan penjahatnya ya. Ngapain lu main gunung di depan gua? Kredit? Gak ada duit. Ya, memang saya dididik dengan sebagian abang-abangan saya dari preman-preman yang ada di Manggarai. Waktu itu umur saya masih sekitar 8-9 tahun, saya sudah diajak nodong, diajarkan berantem, apapun yang saya lakukan dengan jenis kejahatan itu. Saya merasa diri saya ini seorang yang, wah. Mau jadi berandalan kamu ya, Leon? Papi saya seorang tentara, saya mengalami sendiri saat dididik oleh papi saya. Masuk. Dan gak bakal nakal lagi. Diam. Salah satu tanda di sebelah punggung kanan saya, bekas pukulan gagang pistol. Saya ingat waktu itu saya dihantam. Saya dihantam punggung saya, tidak boleh keluar pala. Di situ saya benar-benar sakit. Teringat saya kejadian itu. Dasar kamu anak bodoh. Tapi karena mungkin kenakalan saya juga, dan saya juga selalu dibedakan, disitulah timbul untuk saya hidup tidak benar. Hidup di dalam kejahatan. Amarah saya melonjak pada saat itu. Di situ tergerak hati saya untuk bangkit, keluar, dan saya membuat diri saya brutal di jalanan. Ampun bang. Ampun bang. Ah, diam lo. Dan yang jahatnya, setiap saya melakukan kejahatan yang selalu menumpahkan darah orang lain, darah itu saya jilat, saya makan sendiri. Dan di saat saya menjilat darah-darah orang lain, saya memiliki kekuatan yang benar-benar mungkin datangnya dari iblis itu. Kalau orang-orang mari mah ya gitu, mungkin takut ngelihatnya. Tapi ya mau itu dia, Bu Ati mah ya ketemu ya biasa nyapa aja, nyapa gitu. Iya emang dia badannya gede, kalau preman kan mintain duit. Ya pada saat itu dari keonaran yang selalu saya buat, ternyata saya ditangkap pada tahun 2013 oleh polisi dari Mabes Polri. Saya ditangkap dengan berbagai macam senjata yang diarahkan ke saya. Bang, kita bakar nih ya. Dari mana? Biasa bang, dari sebelah. Ayo buruan, lama banget nih. Rakap dong. Ini orang satu rese. Saya tidak nanya lagi dari mana, tapi saya hisap. Dan pada saat saya hisap itu, beberapa kali saya hisap sampai 4 kali. Dan saya merasa keganjilan di saat itu. Merasa hidung saya tidak bisa bernafas dan tubuh saya menjadi lemah. Dan pada saat itu saya memohon kepada goib yang pernah saya piara, saya pernah dalami dengan ilmu kebatinan saya. Ternyata tidak dapat menolong saya. Nafas sudah sampai hanya bisa masuk di tenggorokan ini. Dan saya
dengan secara tiba-tiba melihat ada cahaya, sebuah cahaya yang saya juga tidak mengerti. Tiba-tiba saya mengucap, darah Yesus, Tuhan Yesus tolong saya. Kalau Engkau bisa menyelamatkan anakmu ini Tuhan, anakmu ingin bertobat. Dan disitulah kuasa Tuhan nyata dan saya diselamatkan, saya diberikan nafas. Saya juga tidak menyangka kenapa saya begitu takut pada kematian pada saat itu. Saya tidak menyangka, sama sekali saya tidak menyangka saya bisa bilang ingin bertobat. Yang pernah saya lakukan dengan tangan ini, memukuli orang udah terbiasa setiap hari, hampir setiap hari. Saya merampok, menjamret. Di penjara itu saya diubah. Tuhan begitu sayang sama saya. Karena saat saya teriak dengan nafas yang sudah ada di leher tidak bisa masuk lagi, Tuhan menolong saya. Tuhan memberikan nafas yang baru. Tuhan memberikan kekuatan dalam tubuh saya yang baru. Yang sebelumnya saya benar-benar tidak, saya tidak sangka Tuhan mau menolong saya yang sudah tidak berkenan hidup saya sebelumnya. Tuhan Yesus baik. Akhirnya saya di dalam penjara didoakan oleh salah satu pendeta, doa pelepasan yang mana kuasa-kuasa gelap yang ada di dalam tubuh saya dihilangkan. Dan saya bersyukur sekarang ada hanya kuasa Tuhan Yesus dan Roh Kudus yang ada dalam hati pikiran saya. Saya lepas dari penjara tahun 2017 bulan Maret. Pas pulang dari penjara berubah banget ya. Ya udah nggak macam-macam lah, berubah aja lah. Ya mungkin sekarang kelihatannya sih agak-agak ya sopan gitu gimana ya, sama orang juga gimana gitulah. Hidup di dalam Tuhan sekarang, damai sukacita saya miliki sekali. Banyak pergumulan yang saya hadapi di luar, tapi puji Tuhan sampai saat ini Tuhan Yesus masih memberikan kekuatan. Dan bersama Tuhan segala perkara dapat ditanggung. Ya memang tidak mudah ya menjadi orang tua. Saya pun juga merasakannya. Istri saya pun juga mengalaminya. Kami berdua sepakat. Bagaimana cara mendidik anak, kami sempat kebingungan. Dan akhirnya kami berbasis dari pengalaman-pengalaman kami pribadi. Apakah itu salah? Bisa dikatakan bukan salah. Tetapi ada satu hal, rumusan atau formulasi yang sebenarnya lebih sederhana dan memudahkan kita mengajar anak-anak kita. Sehingga menghindarkan setiap nasihat kita yang berpotensi menyesatkan mereka di masa depan nanti. Tentu kita tidak mau anak-anak kita tersesat di masa tuanya. Betul nggak? Nah, berarti ada satu formulasi yang sederhana tetapi bisa masuk ke setiap zaman. Karena kalau berbasis pengalaman saya kan hanya paling banter ya di tahun-tahun sekarang lah. Tapi kalau 10, 20, 30 tahun ke depan belum tentu relevan. Akhirnya mereka bingung. Bagaimana kalau situasinya sulit ya, apakah mereka mampu bertahan? Nah, maukah Anda saudara mengikuti jejak apa yang saya lakukan dan it works gitu loh. Yang kami lakukan adalah begini saudara. Kami mengajarkan dan mendidik anak-anak kami itu dengan berbasis firman Tuhan. Bukan khotbah, tapi dengan demikian kami pun akhirnya terpacu. Untuk apa? Untuk belajar dulu apa yang akan kami ajarkan dan kami didik. Sehingga secara serta-merta kami pun terdidik sebagai orang tua. Dan anak-anak kami itu tersiapkan dengan didikan yang benar. Sehingga
kami terhindar dari yang namanya kekerasan fisik, lalu kemudian membeda-bedakan antara kakak dan adik. Ya, memang tidak sempurna, kami pun tidak sempurna. Tapi yang menyempurnakan masa depan mereka adalah firman Tuhan itu sendiri. Sehingga ketika nanti mereka di masa tua mereka, zaman sudah berubah, kalau ada situasi yang pelik, mereka tidak hanya bergantung kepada apa yang mereka lihat saja, yaitu kita. Kita kan gak selama-lamanya, tetapi firman Tuhan berlaku untuk selama-lamanya. Dan mereka mampu untuk bertahan. Kenapa? Karena mereka tidak hanya sekedar mengenal kita sebagai orang tua, tapi mereka mengenal satu pribadi yang juga sebagai orang tua mereka, yaitu ketika mereka mengenal pribadi Tuhan. Itu sebabnya sebuah ayat firman Tuhan mengatakan demikian. Ini tepat sekali ya, saudara ya. Didiklah orang muda menurut jalan yang patut baginya. Ya, berarti yang pantas dan yang tepat, yang relevan dengan kehidupan mereka. Maka pada masa tuanya pun ia tidak akan menyimpang daripada jalan itu. Ya, dalam hal ini mungkin Anda mengalami atau di posisi yang sama. Bahwa wah sudah kepalang tanggung. Saya memberikan arahan tetapi arahan saya ternyata tidak sesuai dengan kebenaran. Atau saya korban nih. Tapi menurut saya tidak ada yang korban di sini. Percayakah saudara bahwa semua hal itu diizinkan Tuhan karena apa? Satu alasannya. Agar Anda pun juga mengenal pribadi Tuhan itu sendiri. Karena intinya dengan kita mendidik berdasarkan firman Tuhan, berdoa, lalu kemudian ibadah, mesbah, katakanlah pertemuan ya, di mana sang ayah juga membahas kebenaran firman Tuhan, itu sebenarnya bukan sesuatu yang agamawi, tetapi sesuatu yang lebih intim, yaitu apa? Mengenal pribadi Yesus Kristus sebagai satu-satunya Tuhan yang firman-Nya itu dulu, sekarang sampai selama-lamanya ada. Dialah Alfa dan Omega. Dialah pribadi yang menyertai saudara dan saya sebagai orang tua dan anak-anak kita nih di masa tua mereka. Dan saat ini saya mau mengajak Anda untuk mengenal pribadi ini sekali lagi. Mungkin Anda yang sudah, ya saya sudah kenal Tuhan Yesus. Atau ya saya pernah dengar pribadi Yesus atau Isa Al-Masih. Sayang kalau Anda hanya sekedar ya sudah ataupun pernah mendengar. Maukah Anda mengalaminya? Yang saya terapkan adalah kalau saya sebagai orang tua mengenal siapa pribadi Tuhan, itulah yang kami ajarkan. And it works, saudaraku. Belum terlambat. Apa tandanya belum terlambat? Anda menyaksikan saat ini. Belum terlambat. Maukah Anda ambil kesempatan ini? Letakkan tangan di dada saudara. Kita berdoa saudara. Tuhan Yesus, aku datang untuk mereka yang saat ini terbuka hatinya. Engkau melihat tangan mereka ada di dada mereka. Dan saya mau katakan, disitulah Tuhan akan meletakkan kasih Tuhan atas diri mereka. Tuhan akan memulihkan setiap hati yang hancur. Tuhan akan memulihkan setiap pemikiran-pemikiran yang selama ini menyimpang dari kebenaran. Dan biarlah Engkau menjadi satu-satunya kebenaran dalam hidup mereka. Ketika mereka mengizinkan kasih-Mu saat ini menjamah mereka, aku percaya Engkau Tuhan yang berkeadilan atasku. Engkau juga Tuhan yang berkeadilan atas mereka. Aku percaya Tuhan Yesus, tidak ada orang tua yang gagal mendidik anak-anaknya selama mereka dididik dalam kebenaran firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, aku berdoa, kami semua sepakat. Katakan amin. Amin. Ya, ada satu pertanyaan yang sempat dilontarkan kepada saya bahwa kalau orang tuanya memberikan nasihat dan arahan, disuruh begini, tapi sebenarnya saya tahu itu tuh nggak pas dan nggak benar. Nah, untungnya orang itu bisa tanya sama saya, bagaimana dengan Anda? Ada rekan-rekan yang akan menjadi sahabat baru Anda sebenarnya. Telepon Sahabat 24 saudaraku. Catat nomornya, simpan baik-baik dan telepon. Mungkin Anda butuh dipulihkan. Atau Anda butuh teman bicara sama seperti yang saya sampaikan tadi. Dalam pertimbangan dan keputusan apa yang harus saya lakukan. Baik sebagai orang tua atau sebagai anak atau apapun, termasuk jikalau konteks kesaksian tadi sesuai dengan yang Anda alami. Jangan ragu. Kapanpun Anda butuhkan, setiap saat, setiap hari, hubungi Sahabat 24.
Namanya Hesky, tidak mendapat kasih sayang dari orang tua, keluarga di dalam batinnya adalah citra yang buruk, dan dia mencoba mencari jalan keluar dan jawaban, dan dia merasa pergaulan di luar sana adalah jawabannya. Namun ternyata itulah yang membuat dia menjadi pribadi yang mengalami jatuh bangun dalam dunia hitam, tawuran, kekerasan, tindak kejahatan. Sampai pada 2019 tidak sengaja ia menyaksikan tayangan Solusi. Tetapi ia langsung tergerak untuk menghubungi nomor telepon yang ada di layar TV, yaitu nomor telepon Sahabat 24. Direspon oleh konselor Sahabat 24, dikuatkan, dibimbing, dibina, dipertemukan dengan pembimbing rohani. Namun tepat Oktober 2021, ada kabar yang luar biasa. Hesky menghubungi Sahabat 24 dan dia berterima kasih karena Sahabat 24 telah membantunya menjadi pribadi yang unggul dan dia terlepas dari semua pergaulan yang buruk itu. Saya sangat percaya Anda adalah Hesky selanjutnya. Jadi jangan ragu untuk menghubungi kami, Sahabat 24. Ya, gimana saudara? Saya percaya ketika Anda mengetahui kebenaran bahwa, wah, saya bersyukur ya bisa ada program ini, saya bisa nonton, saya bisa tahu kebenaran dan ada arahan sehingga kita bisa menjadi orang tua yang diberi kesempatan lagi nih untuk memulihkan hubungan kita dengan anak-anak dan menjanjikan masa depan mereka tidak menyimpang. Ya tentu ini harus juga jadi kesempatan buat orang lain. Anda setuju kan? Karena ada begitu banyak juga di luar sana orang tua yang mungkin sama seperti kita nih. Butuh arahan, butuh kabar baik, termasuk untuk generasi masa depan agar mampu menaklukkan dunia dan berdiri teguh dalam kebenaran. Bagaimana ya caranya? Mudah sekali caranya, yaitu memastikan program ini tetap tayang. Nah, Anda bisa lihat ada QR code di sana. Donasikan setiap berkat yang Tuhan sudah berikan, yang adalah menurut saya itu titipan Tuhan juga untuk memastikan pengajaran dan memenangkan dan pemulihan generasi di masa yang akan datang. Caranya sangat mudah, kita scan QR code di situ, tapi jangan lupa untuk berikan kode 009. Berapapun nominal yang Anda donasikan, percayalah dengan iman saudara bahwa itulah berkat yang Tuhan titipkan untuk mereka. Saya percaya setiap donasi Anda bukan hanya memulihkan masa depan anak-anak di masa yang akan datang atau memastikan program ini tetap ada, tetapi juga Tuhan akan berkeadilan. Saya sangat yakin Tuhan akan lebih dulu memelihara anak-anak kita. Amin. Nah, untuk itu saudaraku, kita butuh juga informasi-informasi yang bisa membuat kita pikiran jernih ya. Kami punya portal sosial media kami, ada Instagram, Facebook ya. Kemudian juga ada TikTok, banyak macam lah. Dan satu lagi, www.jawaban.com. Jadwal tayangan video inspiratif ada di sana. Artikel terkait, termasuk juga link untuk terhubung dengan sahabat baru Anda yaitu Sahabat 24. Sehingga sekalipun terkadang kita merasa sulit, merasa ada masalah. Tetapi pada akhirnya kita bisa berkata, apapun di dalam Tuhan, gak usah khawatir. Pasti ada solusi. Bukan begitu? Terima kasih ya. Sampai jumpa di episode berikutnya. Tuhan berkati.